Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Antonio Gastiawan dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya akan mengorisasikan mengenai proposal CPPBT. Kali ini mengambil desain produk Smart Shoes based on mobile apps atau sepatu pintar berbasis aplikasi mobile. Kemudian dimulai dari latar belakang. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan meningkat membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah teknologi pada alas kaki, yaitu sepatu. Setelah smartwatch yang telah populer terlebih dahulu, kini semakin banyak developer yang membuat sepatu pintar atau smart shoes yang akan memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun nama sepatu pintar atau smart shoes mirip dengan jam tangan pintar atau semuanya memiliki kata pintar dan karena memiliki kegunaan yang berbeda. Kemudian lanjut tujuan dan sasaran. Yang pertama, menghasilkan produk inovatif yang dapat membantu mengembangkan teknologi pada sepatu untuk membantu mengetahui beberapa aspek dalam tubuh berbasis aplikasi mobile. Yang kedua, memenuhi kebutuhan alas kaki masa kini yang modern dengan meningkatkan hasil karya dalam negeri yang dapat bersaing di pasaran. Yang ketiga, menghasilkan usaha produk inovatif berbasis teknologi dengan biaya investasi rendah. Kemudian manfaat yang didapat, yang pertama dampak ekonomi, jangkauan pasar yang luas karena dipasarkan melalui media sosial dan marketplace terkemuka dengan bahan sepatu yang dihadirkan langsung dari mitra sepatu UKM dalam negeri. Dampak ekonomi yang ditimbulkan bagi pengusaha sepatu dalam negeri pastilah sangat besar. Kemudian terciptanya kerjasama usaha yang baik antara mitra sepatu, perancang teknologi sepatu, serta aplikasi yang terintegrasi semuanya secara langsung. Kemudian dampak sosial, yang pertama memberikan kemudahan pengembangan di bidang teknologi bagi kaum pelajar atau mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan bidang kewirausahaan dalam bidang teknologi. Yang ketiga, meningkatkan SDM yang mampu bersaing di dunia kerja secara kreatif. Kemudian deskripsi produk inovasi, di mana teknologi yang dikembangkan adalah sepatu yang dapat mendeteksi gerakan pengguna seperti berjalan, berlari, ataupun mendaki. Teknologi informasi seperti jarak yang ditempuh, kecepatan, posisi, ketinggian, dan jumlah kalori yang terbakar sudah menjadi dalam satu aplikasi pada sepatu. Bahan sepatu sendiri dipasok dari mitra usaha sepatu masyarakat yang memiliki kualitas yang tidak kalah bagus dengan produk pasar lainnya. Beberapa parameter yang digunakan dalam monitoring seperti GPS, tracking jarak, posisi ketinggian, serta pengukuran kalori dalam tubuh. Dimana keunggulan dari perangkat ini adalah daya dalam perangkat sepatu dapat mencharge secara sendiri pada saat sepatu digunakan beraktivitas. Kemudian latar belakang pengembangan produk. Sepatu saat ini sudah menjadi tren fashion di kalangan anak muda, namun masih banyak produk sepatu dari luar negeri yang membanjiri pasar lokal. Maka guna meningkatkan kualitas produk dalam negeri, bahan pembuatan sepatu dipasok dari UMKM mitra sepatu dari lokal. Untuk menarik kalangan pembeli, maka teknologi disematkan di dalam sepatu agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk dalam negeri. Teknologi yang dikembangkan sudah termasuk masa kini yang terintegrasi dengan aplikasi. Kemudian spesifikasi produk, ada prosesor menggunakan Arduino Nano, microcontroller, storage SRAM, kemudian komunikasi menggunakan BLE dan serial. Input output menggunakan input kulit dan getaran kaki. Kemudian tampilan menggunakan aplikasi mobile. Power atau daya menggunakan dua baterai Maxwell ML2032 rechargeable atau yang mudah untuk diisi ulang. Kemudian sensor yang digunakan adalah sensor GPS, accelerometer, sensor galvanic skin, dan piezoelektrik. Kegunaan dan manfaat, di mana kegunaan dari produk alas kaki sepatu masa kini memiliki beberapa teknologi yang mampu menentukan posisi, ketinggian, serta jumlah kalori yang terbakar. Dari parameter tersebut dapat dimonitor melalui aplikasi pada smartphone yang mudah diunduh di App Store maupun Play Store. Sangat cocok digunakan bagi seorang yang memiliki program diet karena semua aktivitas yang menggunakan sepatu dapat direkam, khususnya jumlah kalori yang terbakar. Kemudian dengan sepatu pintar ini, pembeli juga telah berpartisipasi dalam meningkatkan produk dalam negeri, khususnya sepatu sendiri yang berbahan dari UMKM dalam negeri. Kemudian keunggulan dan kelemahan, di mana keunggulan produk ini
adalah mudah pengoperasiannya karena menggunakan aplikasi pada smartphone. Yang kedua, harga produk ini relatif terjangkau dengan fitur yang bermanfaat khususnya bagi yang memiliki program diet. Kemudian produk ini dapat digunakan tidak hanya berolahraga tapi juga dapat digunakan seperti beraktivitas lainnya. Kemudian kelemahan produk adalah produk masih sangat rentan dengan air karena terdapat komponen elektronik, maka pertimbangan bahan sepatu yang perlu pengembangan lebih lanjut lagi. Kemudian roadmap pengembangan produk ada beberapa langkah, yaitu penciptaan ide, penyaringan ide, pembuatan dan pengujian ide, pengembangan strategi pemasaran, analisis usaha, pengembangan ide, market testing dan komersialisasi. Kemudian target pasar. Target pasar menurut geografis wilayah, di mana kepadatan pada perkotaan dan pinggiran kota, di mana usia produktif antara 15 hingga 35 tahun, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan berpenghasilan lebih dari sama dengan 1 juta. Pekerjaan semua pekerjaan, agama semua agama, dan kelas sosial menengah ke atas. Kemudian pangsa pasar produk, di mana produk kami mempunyai sasaran bagi para peminat olahraga berlari, jogging, para pendaki yang membutuhkan perlindungan alas kaki multifungsi, serta cocok untuk seseorang yang memiliki program diet dengan beraktivitas olahraga. Area yang menjadi target pasar ada pada kota besar seperti Surabaya, karena banyak anak muda yang memiliki hobi berolahraga dengan minimalis, namun dapat dimonitor semua aktivitas secara digital. Kemudian pemasaran juga dilakukan melalui beberapa platform media sosial dan marketplace secara online. Kesulitan pada sepatu pintar ini merupakan produk baru meskipun banyak pesaing dari luar negeri. Semua aktivitas dengan menggunakan sepatu ini dapat men-tracking jarak tempuh, posisi saat ini, posisi ketinggian, serta pengukuran jumlah kalori tubuh yang terbakar dalam satu aplikasi smartphone, sehingga apapun aktivitasnya akan menjadi aman dan nyaman menggunakan sepatu pintar berbahan asli dari UMKM dalam negeri. Kemudian penetapan biaya produksi dan harga jual. Beberapa kebutuhan perlengkapan seperti solder, timah, tang potong yang kurang lebih totalnya 110.000. Kemudian beberapa bahan lainnya seperti 2 baterai Maxwell rechargeable, sensor GPS, sensor galvanic skin, sensor akselerometer, piezoelektrik, serta bahan sepatu kurang lebih 690.000, hingga biaya produksi di total menjadi 800.000. Kemudian untuk harga jual sendiri adalah laba 20% dari total biaya produksi menjadi 960.000. Kemudian dalam pelaksanaannya membutuhkan beberapa tim. Profil tim dan peran dalam pelaksanaan yaitu yang pertama divisi marketing yang bertanggung jawab dalam pemasaran dan merancang produk agar diterima oleh konsumen. Yang kedua divisi produksi, di mana bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas produksi agar sesuai target SOP. Yang ketiga divisi keuangan, bertanggung jawab pada penentuan kebutuhan dana serta manajemen keuangan, karena usaha ini tidak hanya menjadi profit namun juga menjadi pengalaman untuk mengembangkan usaha yang lebih besar dan memberi pengaruh besar bagi masyarakat. Kemudian rencana kegiatan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, redesign produk, desain dan pembuatan produk, persiapan produksi, uji coba produksi. Kemudian juga pengurusan perizinan, sertifikasi dan standarisasi, pengembangan SDM serta promosi. Kemudian rencana output kegiatan ada beberapa hal seperti sampel produksi yang disiapkan, pendaftaran hak paten, pendaftaran merek dagang, pendaftaran desain industri, pameran inovasi dan alat bantu produksi. Kemudian rencana penggunaan anggaran, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pengembangan produk yaitu pembuatan alat, pengujian, pembuatan tools untuk assembling komponen, biaya pelatihan CPPBT, biaya booth pameran IEEE di Surabaya. Kemudian subtotal pengembangan produk dari pendaftaran desain industri, pendaftaran hak paten dan penyusunan serta pengadaan laporan
yang keseluruhan totalnya 87 juta. Sekian prestasi CPPBT dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.